Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, mata kuliah kurikulum dan pembelajaran akan mempresentasikan pengembangan kurikulum. Yang terhormat kepada Bu Devi Solihat, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putri Jasmine dengan NIM 26, Wulan Mayrisa Ningtyas dengan NIM 28, dan saya sendiri Widya Marlinda dengan NIM 30. Next. Next, guys. Nah, ya. Pembahasan kita itu yang pertama ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang kedua faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yang ketiga ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum, yang keempat ada pendekatan pengembangan kurikulum, dan yang kelima model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Okay. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan dalam lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Sukmadinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama menurut Hernawan, prinsip relevansi, di mana secara internal kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua yaitu ada prinsip fleksibilitas, di mana pengembangan kurikulum berupaya agar hasil fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangatlah penting, seperti terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Ya, selanjutnya ada prinsip kontinuitas, di mana prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum ini harus memperhatikan kesinambungannya, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas ini adalah hubungan, yaitu adanya nilai yang keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan guru maupun yang belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu ada prinsip efisiensi, di mana peran kurikulum ini dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital atau dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Efisiensi ini merupakan
salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itulah bukan halangan. Sehingga siswa dapat mengimplementasikannya program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Prinsip umum yang kelima yaitu ada prinsip efektivitas. Di mana prinsip efektivitas ini perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas yaitu dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip efektivitas ini ada 2 aspek yang diperlukan yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Yang selanjutnya ada prinsip khusus. Iya, di mana itu yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, yaitu tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka pendek, dan jangka pendek tujuan khusus. Prinsip umum yang kedua ada prinsip berkenaan dengan isi pendidikan, di mana prinsip ini memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum. Perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu perlu adanya penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip umum yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendak memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ada beberapa pertanyaan, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran? Apakah metode teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Prinsip khusus yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik yang perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Seperti alat media pengajaran apa yang diperlukan, terus alat media apa saja yang harus dibuat, ada dan lain-lainnya. Terus prinsip khusus yang kelima yaitu prinsip khusus yang kelima itu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama itu dalam penyusunan alat penilaian hendaknya langkah-langkah sebagai berikut. Yang ada rumusan tujuan-tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif dan afektif. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada faktor perguruan tinggi, di mana kurikulum ini meminimalkan mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan ini dan keguruan yaitu lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Faktor yang kedua itu ada masyarakat, di mana masyarakat sini
Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat homogen dan heterogen, masyarakat kota atau desa, petani, pedagang, atau pegawai, dan sebagainya. Faktor yang ketiga yaitu sistem nilai, di mana masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengajarkan nilai atau memberikan nilai. Yang pertama itu, guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat atau dalam siswa. Yang kedua, guru hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan normal. Yang ketiga, guru berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang perlu ditiru. Yang keempat, guru menghargai nilai-nilai kelompok lain dan menghargai pendapat kelompok lain atau siswa-siswa yang lainnya. Yang kelima yaitu memahami dan menerima keberagaman kebudayaan tersendiri. Next, selanjutnya ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh Putri Jasmine. Adanya dipersilakan. Oke, terima kasih Widya. Nah, di sini selanjutnya ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Apa sih artikulasi? Nah, artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinat segala pengalaman belajar. Nah, untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, di antaranya itu para administrator, kepala sekolah, TK, sampai rektor universitas, dan lain-lain. Nah, dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terletak pada guru, yaitu guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hambatan kedua terletak pada masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Nah, kemudian hambatan lain datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Nah, masyarakat di sini sumber input dari sekolah, keberhasilan pendidikan, ketetapan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan ialah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Nah, menurut Hilda Taba, bahwa pada hakikatnya kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota produktif dalam masyarakat. Dalam kurikulum terdapat komponen-komponen tertentu, yaitu pernyataan tentang tujuan dan sasaran, seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi hasil belajar. Nah, dalam pendekatan pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 4 pendekatan. Di antaranya yaitu pendekatan subjek akademis, yang kedua pendekatan humanistik, yang ketiga pendekatan rekonstruksi sosial, dan yang terakhir pendekatan berbasis kompetensi. Nah, yang pertama pendekatan subjek akademis ialah di sini kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan, ciri-ciri berhubungan dengan yang dimaksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Nah, yang kedua ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia.
Nah, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih humanis, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Nah, kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu John Dewey. Nah, aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Yang ketiga, ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain, kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri melainkan kegiatan bersama. Nah, melalui interaksi ini, siswa berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini di sini ada pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau yang disingkat KBK dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Nah, KBK di sini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan suatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Nah, KBK ini memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya ini dapat dinikmati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Nadir 1988 menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Terdapat banyak model pengembangan kurikulum dikembangkan oleh para ahli, yaitu Robert Zeiss dalam Zainal Arifin pada tahun 2011 mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum secara singkat. Model-model tersebut dikemukakan sebagai berikut. 1. Yang pertama ada the administrative atau line staff, model-model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat umum dikenal sebagai model administratif karena model ini menggunakan prosedur garis staff atau garis komando di atas ke bawah atau top down. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari penjabat tinggi atau Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Yang kedua ada the grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari berbagai sekolah sekaligus. Model ini didasarkan oleh 2 pandangan pokok, yaitu
Yang pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah sejak dari semula terlibat secara langsung di pengembangan kurikulum ini. Kedua, pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan personel atau profesional saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga ada demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil, dan dalam pelaksanaannya model ini menurut para guru dalam suatu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Model demonstrasi dapat dilaksanakan secara formal maupun tidak formal. Yang keempat ada because camp system model. Sistem yang diformulasikan oleh GA because camp mengemukakan adanya 5 langkah kritis dalam mengambil keputusan pengembangan kurikulum, yaitu 1. Menemukan arena pengembangan kurikulum. Arena itu bisa berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan regional, atau sistem pendidikan nasional. Yang kedua ada memilih dan mengikut sertakan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, perorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan tujuan kurikulum secara materi pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan desain. Yang kelima ada Tabas inverted model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktek, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum, sebagaimana sering terjadi apabila tanpa kegiatan eksperimen. Yang keenam ada Rogers Interpersonal Relations model. Model ini berasal dari seorang psikolog, Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam angka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang berpengalaman luas dan berorientasi pada proses. Yang ketujuh ada The Systematic Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi, sekolah, masyarakat, serta otoritas ilmu. Langkah-langkah dalam model ini adalah 1. Merasakan adanya suatu masalah dalam kelas atau sekolah yang perlu diteliti secara mendalam. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga, ada menentukan keputusan apakah yang perlu diambil sehubungan dengan masalah tersebut. Yang kelima, melaksanakan keputusan yang diambil dan menjalankan rencana yang disusun. Yang keenam ada mencari fakta secara meluas. Yang ketujuh ada menilai tentang kekuatan kelemahannya. Lalu ada emerging technical model. Model yang terakhir ini terdiri dari 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, yang kedua ada model analisis sistem, dan yang ketiga model berdasarkan komputer. Yang pertama, model analisis tingkah laku memulai kegiatannya dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks secara bertahap. Yang kedua, model analisis melalui sistem kegiatan dengan jalan menjabarkan tujuan-tujuan secara khusus atau di luar, dan kemudian menyusun alat-alat ukur untuk menilai keberhasilannya, kemudian mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraannya. Yang ketiga ada model berdasarkan unit-unit kurikulum lengkap dengan tujuan pembelajaran khususnya. Next.
Next. Kesimpulan. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan. Pendidikan kurikulum disusun oleh para ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, penjabat, dan pendidikan pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Next. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Jasmine dan Wulan Mary Senintias atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.